Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Saya yang cepat pagi berdiri. Kita sembah nama Yesus Tuhan kita. Kita layak tinggikan, kita muliakan, kita agungkan.
Tuhan, kami akan percaya pada Engkau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
menepati janji-janjinya kepada kita. Bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang ajaib dan maha mulia dalam hidup kita saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Berterima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan Bapa. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur, berterima kasih, berdoa kepada Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan kita hanya sejauh doa. Kalau doa kita lemah, Tuhan pun juga akan menjauh dari kita. Tapi kalau doa kita kuat, Tuhan akan semakin dekat, kita semakin dikuatkan oleh karena kasih Tuhan. Kita berikan pujian yang penuh dengan sukacita, yang ucapan syukur kepada Tuhan. Datanglah kembali.
bersyukur melalui kesaksian. Belum ada? Saya percaya semuanya diberkati Tuhan Yesus. Amin. Ada sebagian. Mas dulu, monggo. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan kami, tapi saya tidak bersaksi. Kami akan cerita. Bapa kami yang di surga, Gusti Yesus yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur anugerah yang sudah dicurahkan kepada kami, kekuatan iman, kekuatan hati, kekuatan pikiran, kekuatan tenaga, hidup panjang. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang sudah diberikan kepada kami hanya mengucap syukur dan terima kasih. Kami akan cerita pada waktu hari Jumat yang tuan rumahnya buka siang. Tapi saya tidak fokus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, karena pikiran saya melayang, tidak fokus. Karena pikiran saya banyak. Saya beli permen di toko. Untuk nanti sore saya ke gereja harus beli permen. Terus saya diberi plastik untuk naruh permen. Ya, permen itu saya taruh ke plastik. Ada orang beli rokok, namanya Mbak Hasirin. Orang itu melihat saya saja, terus saya tawar. Ngersani kok Mbak? Rayu, panas aku. Kopi ditawaannya api-api, apa salah ya? Saya bilang gitu. Terima kasih Mbak jawaban. Terus saya pulang masuk kamar, saya berdoa, minta kepada Tuhan supaya Mbak Harin diampuni oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengampuni saya. Saya sudah minta supaya diampuni. Terus Jumat 1 minggu Senin, saya mendengar kalau Mbak Harin itu jatuh dari tangga, kakinya ketikan ondo itu tidak bisa berjalan. Sekarang itu pakai tongkat kiri kanan. Saya bilang, mosok nek jawaban sangko aku. Saya bilang, mosok kok cepet men. Patang dino kok wis dijawab kok. Sebenarnya saya ya sudah ngampuni. Tuhan ampuni Mbak Harin seperti ngampuni saya. Sudah saya mintakan ampun. Tetapi apa jatuh itu tadi jawaban Tuhan ya saya bilang. Kok cepat loh. Itu yang ke satu. Terus yang kedua, karena banyak pikiran itu tadi, saya itu kalau di rumah tidak pakai apa-apa. Kalau tidak di gereja atau tidak nyumbang, saya tidak pakai apa. Saya masukkan lemari semua, terus nanti kalau ke gereja saya keluarkan, saya pakai. Dalam hati saya, gelang itu sudah saya pakai. Ternyata baju saya lepas di gereja, tidak ada. Saya keluar mencari di mobilnya Pak Panus, kiri kanan saya lihat tidak ada. Terus Pak Panus saya suruh, Pak, coba Pak cari gelang saya Pak di mobil Pak Panus, tapi di situ tidak ada. Jadi pikiran saya itu tidak fokus, memuji menyembah itu tidak fokus. Terus setelah sudah selesai, saya diantar Pak Panus, saya cari-cari di rumah saya, padahal masih di meja yang belum saya pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang saya belum saya pakai. Saya minta ampun Tuhan karena saya di gereja tidak menyembah yang 100%. Saya tidak menyembah
tidak memuji yang 100% karena pikiran saya kemana-kemana. Pikiran saya apa jatuh di jalan, masa aku nang jero mobil iso jatuh, apa aku kayak jatuh medun kayak, apa aku jatuh munggah kayak, sih kemana-mana. Maka saya tidak bisa fokus. Kami minta syukur dan terima kasih. Ampuni kami segala yang dilakukan. Terima kasih. Kami hanya memuji Tuhan dengan puji-pujian. Di hidupku jangan diam saya diri karena saya tidak pas. Tidak pas. Pas gak enak. Di hidupku ada sahabat yang setia, yang nantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Putar tembus jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Bab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasihnya besarilah tiada taranya, dengan dia rela mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, saja itu pimpinku selalu. Saja itu pimpinku selalu. Saat yang terindah Kau hadir di hatiku, Tuhan. Kau ubah hidupku, semua menjadi baru. Kini ku sadari sungguh besar kasih-Mu di dalam hidupku ini. Kau selalu bersamaku. Hari semakin ku rasakan tulusnya, kudusnya kasih-Mu yang Kau berikan padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sisa hidupku ini hanya melayani Tuhan. Terima kasih. Dibanding ya Bu, pasti berkatnya semuanya. Tadi pujian yang pertama ya, saya sendiri juga begitu. Jadi kalau ada masalah, biasanya manusia itu berusaha gusus dan ini gambar. Padahal Tuhan mengajarkan kita, tenangkan hatimu, jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir.
Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tenangkan diri kita. Saya juga mau belajar menenangkan diri. Kalau ada apapun, tenang dulu. Ojo gerusa-gerusu. Pasti gak akan ada jawaban. Tapi ketika tetap tenang, ada kekuatan di Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk supaya hidup kita semakin diberkati, iman kita semakin dikuatkan. Saya undang cepat teman berdiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jawabannya ya dan amin untuk kita semua. Saat
Itulah Tuhan, kami bersyukur karena Engkau luar biasa. Tuhan Yesus yang kami sembah, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, itu adalah yang terbaik. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan akan suara-Mu, mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong setiap kami Tuhan, supaya saat mendengarkan firman-Mu, kami boleh memahaminya, kami boleh mengerti, dan bahkan tolong setiap kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat kami pulang nanti Tuhan, kami sudah membawa berkat-Mu yang luar biasa. Ini hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu saja, karena Engkau yang berdaulat penuh atas hidup hamba-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Berikan hamba-Mu pewahyuan daripada-Mu. Berikan hamba-Mu peka akan suara-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan tersampaikan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Waktu ini, tempat ini, jam-jam ini, semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan kami sekeluarga. Terima kasih untuk waktu yang diberi. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang beberapa hari yang lalu, entah 2 minggu yang lalu, sudah berdoa untuk Pak Kaleb untuk mulai haji cuci darah, dan semua bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu Saudara semua, keputusan itu tidak mudah kami ambil, karena meskipun secara pribadi saya sudah mempersiapkan, bahkan sudah tahun kemarin saya mempersiapkan karena pasti nantinya akan ke situ, tapi pada hari itu juga tetap saja saya agak bingung. Selesai diputuskan, karena kenapa harus seperti itu? Karena memang beberapa bulan itu kan pasti keluhannya Pak Kaleb itu nggak bisa tidur, tensinya kok gak medun-medun gitu ya. Obatnya sudah double dan sudah maksimal. Obat itu sudah, kalau orang minum itu sudah dosisnya tinggi gitu ya. Sudah double, pagi ada minum, terus malam minum, siang ditambahi lagi untuk tensinya. Dan saat saya cek lab, waduh, saya sudah tahu. Saya setiap kali Pak Kaleb cek lab itu, saya mesti mau buka itu sudah berdek dulu ya. Karena ya saya memang tidak sekolah di analis, tapi ya sedikit bisa membaca hasil laboratorium gitu ya. Dan saya ini, aduh, itu pasti ini saya. Terus saya ke dokter, terus mau tidak mau ya harus dicuci darah gitu ya, karena kreatinnya sudah 9,8 gitu ya. Dan saya bilang sama dokternya, ya Pak, tak siap no hati saya dulu ya Pak, sama tak nyiap no hati nih Pak Kaleb dulu, biar semua siap gitu. Nah, itu hal yang tidak mudah kami ambil. Teman saya yang sering kita ngobrol saling menguatkan, dia ngomong seperti ini, ini kamu
Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Yang latar belakangmu yang orang kesehatan, tapi Tuhan izinkan terjadi seperti ini. Saya langsung ngomong seperti ini. Aku tahu, karena Tuhan ingin menepis semuanya itu, ingin membuat aku tuh harus tidak mengandalkan apa yang aku tahu, tetapi mengandalkan Tuhan 100%. Secara medis, saya takutkan secara medis itu kalau sudah HD itu ya seumur hidup. Itu secara medis. Dan saya itu kalau seperti itu terus piye gitu ya. Terus dokter kan sudah ngomong awal-awal aja sudah seminggu 2 kali langsungan. Saya pikir kalau seminggu sekali gitu ya, ternyata enggak. Nah, waktu selesai keputusan seperti itu, saya ketemu mama saya cerita. Mama saya luar biasa. Dia ngomong seperti ini, wes gak usah nangis gitu. Kamu ini hamba Tuhan, kamu sering khotbah, nanti jemaatnya piye gitu. Saya gini, tapi kan aku juga manusia gitu. Tapi mama saya menguatkan saya, artinya harus mengandalkan Tuhan 100%. Akhirnya saya ambil keputusan, saya WA dengan dokternya, ya Pak, siap, apaan gitu. Tapi sebelum itu pagi-pagi waktu saya berdoa sama Tuhan, saya ngomong, Tuhan, aku ini lagi bingung. Aku dikasih hikmat Tuhan supaya aku tuh bisa memutuskan apakah harus cuci darah atau tidak. Karena ini kan menyangkut hidup suamiku Tuhan. Tapi Tuhan dengan tegas katakan seperti ini, siapa yang punya hidup dan mati? Kamu tidak berhak apa-apa tentang hidup dan mati. Waktu Tuhan ngomong seperti itu, saya langsung, aduh Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan, karena sudah salah arti, salah mengerti untuk semua ini. Dan setelah itu saya langsung saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku waktu. Saya tak tanya teman-teman, saya tanya ke dokternya dulu. Tuhan kasih waktu itu. Dan saya WA teman saya yang kerja di rumah sakit, saya tunjukkan hasil lab. Terus saya WA dengan dokter herbalnya. Terus saya juga WA dengan dokter sarafnya. Semuanya ngomong, teman saya ngomong ada 3 untuk penanganan ginjal itu. Yang pertama dengan obat, yang kedua dengan alat apa saya lupa namanya, yang ketiga harus dengan cuci darah. Kalau dengan obat selama ini sudah dengan obat, dengan alat itu sudah tidak memungkinkan ya, jadi harus cara yang ketiga. Dan dokter herbal ngomong, Ibu sudah cuci darah? Oh belum. Cepet-cepet aja karena takutnya nanti efeknya ini. Kalau dokter sarafnya dia ngomong seperti ini, waduh gulanya sudah terkendali, semua terkendali, kok kreatinnya kok tinggi, coba konsultasi dengan dokter internis. Dengan ketiga itu saya ambil keputusan, ya wes diiyani gitu ya. Saya ngomong sama Pak Kaleb, saya jelaskan gimana gitu, akhirnya siap gitu ya. Nah puji Tuhan, setelah sudah ada yang hampir ke-6 ya, ke-6 hampir ke-7, nah ada perubahan yang luar biasa. Obat-obatnya ada beberapa yang dikurangi, jadi sudah tidak minum obat untuk diabetes, terus tidak minum untuk asam urat, terus tidak minum untuk obat mengeluarkan air. Jadi kan kalau nggak minum obat itu kan mesti kakinya bengkak. Nah itu harus dihentikan. Ada beberapa yang sudah tidak minum dan tensinya sudah mulai turun. Itu hal yang luar biasa. Waktu ambil keputusan Pak Kaleb juga ngomong seperti ini, lah apa orang cara lain? Ya kita sudah menempuh cara lain, tapi ini cara yang terakhir. Siapa tahu dengan seperti ini Tuhan itu juga tetap membuat mujizat. Nah waktu hari itu saya tanya ke perawatnya, Mas ada nggak kasus
Orang yang hadir misalkan sudah seminggu 2 kali, tiba-tiba seminggu sekali, oh ada Bu, ngomong gitu. Manusia aja ngomong seperti itu, lebih Tuhanku yang hidup pasti gitu ya. Nah, ini hal yang luar biasa. Dan kemarin Pak Gembala juga tanya, gimana tetap? Saya itu mau jawab, sakjane meh tak batalne Pak. Soalnya siang itu Pak Kaleb jatuh dan kepalanya terbentur. Nah ini keluar darah, aduh ada aja. Tapi tak lihatin, ya wes lah tetap aja Pak Kaleb ikut Pak, ya wes gitu. Nah sebenarnya saya juga mau membatalkan hal itu, tapi aduh kalau tak batal nih, nanti kan tidak menjadi saksi gitu ya. Nah ini alat yang dipasang di sini ini berlaku untuk 3 bulan. Jadi ini Pak Kaleb masih gimbal alat ini di sini. Ada selangnya, ada otomatis buka tutupnya, kunci buka tutupnya itu. Nah, saya ngomong sama Pak Kaleb pada waktu hadir berdoa. Darah yang dikeluarno itu nanti masuk diganti dengan darah Yesus. Amin. Amin. Nah, itu hal yang luar biasa. Efek-efek hadir juga tidak langsung klik gitu ya. Reaksi setiap orang memang beda. Hari Selasa besok, karena alat ini sudah 2 minggu, hampir 3 minggu. Nah, terus hari Selasa besok harus membuat avisan. Jadi harus bedah vaskuler di tangan. Saya juga mohon bantuan doanya supaya biar sekali jadi. Karena saya dikirim itu dirujuk untuk dokter yang memang ahli untuk vaskuler. Jadi besok rencananya kan saya besok hari ini langsung berangkat, tapi ternyata dokternya prakteknya Selasa dan Jumat. Jadi harus besok selesai hadir kita berangkat, kita dikirim ke Jogja. Saya tidak mau dikirim ke Surabaya karena saya trauma. Kalau nanti di Surabaya tiba-tiba harus opnam meneh, harus trauma. Saya ngomong sama dokter, saya tidak mau Pak ke Surabaya. Gitu. Ya wes ke Jogja wae. Gitu. Nah, memang ada beberapa pasien itu saya lihat itu ada di sini, tidak jadi diunggah nih meneh di sini. Akhirnya nggak jadi kabeh, setiap kali hadir dicubles. Sampai dia tangan saya ini sudah mati rasa Bu. Dia masih muda, kelahiran tahun 91 sudah hadir dan sudah 8 bulan dia hadir. Tapi kami percaya Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa yang dahsyat, karena kita ini adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Amin. Kita ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang yang berharga itu pasti mahal harganya. Siapapun yang akan mengganggu tidak bisa. Seperti kita kalau mempunyai barang seperti kesaksian Mbak siapa? Oh iya lupa saya Mbak itu tadi. Dia gelangnya ketinggalan, itu kan barang berharga, tetap dicari toh. Nah apalagi kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Siapapun yang akan mengganggu kita tidak bisa, karena urusannya harus dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Mari kita buka di dalam Efesus 1. Efesus 1 ayat 3 sampai 7. Efesus 1 ayat 3 sampai 7. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua ayat yang genap. Perikopnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. 6. Supaya kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia dan dikasihinya.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Sampai 7 saja. Kenapa kita ini berharga di mata Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran akan firman Tuhan. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan. Namanya biji mata Tuhan. Kita ini sangat-sangat berharga. Bapak Ibu Saudara semua, mata ini harganya mahal. Kalau kita ngomong seperti ini ada enggak tahu apa semua sudah pernah baca apa enggak. Kita ini mahal harganya. Jangan dikira kita ini orang yang miskin, kita ini orang yang kaya. Berapa harga mata kita? Itu tidak terhitung. Andai kata ditawari, mau enggak saya minta bola matanya satu aja, saya kasih 100 juta. Bapak Ibu Saudara mau? Enggak mau. 1 miliar? Enggak mau. Berapa? Enggak mau. Berarti kalau kita hitung ini 1 miliar, ini berapa? Berapa harga kita? Mahal. Tidak terhitung. Oleh sebab itu jangan kita ini ngomong kita ini tidak punya apa-apa. Kita berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Bapak Ibu Saudara, saya pernah bersaksi waktu Pak Kaleb ini lensa kataraknya ini jatuh dan harus dioperasi dan harus diganti dengan lensa yang baru. Itu biaya secara ini kalau bayar penuh itu sekitar 30 juta. Itu di rumah sakit daerah ya, apalagi kalau swasta. Ada teman dari kakak saya, dia bypass jantung, pasang ring jantungnya, itu seharga 1 mobil. Mobil apa saya nggak tahu. Pokoknya ngomongnya 1 mobil. Nah, begitu berharganya kita di mata Tuhan. Kenapa kita ini berharga di mata Tuhan? Kenapa kita ini disebut berharga di mata Tuhan? Harganya piro? Kita nanti akan tahu. Yang pertama, kita disebut orang yang berharga itu karena apa? Karena kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Ayat yang keempat, firman Tuhan katakan demikian dari Efesus 1, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Tuhan memilih kita untuk dirinya sendiri, untuk diri Tuhan. Kita ini dipilih untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan kita dipilih di dalam Dia, di dalam Yesus, yaitu di dalam Kristus. Luar biasa. Kalau bukan berharga, Tuhan itu tidak memilih kita. Kalau kita ini tidak berharga di matanya, Tuhan tidak akan memilih kita. Bahkan memilihnya sebelum dunia dijadikan. Dan pemilihan ini terjadi terhadap kita karena apa? Karena kita ini pilihan Allah terhadap suatu umat di dalam Kristus. Untuk menjadi gereja yang sejati. Bagi siapa? Bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, begitu berharganya kita di mata Tuhan. Beberapa hari ini kita mendengar kabar, mungkin Bapak Gembala juga dengar kabar. Saya tidak mendewakan atau gimana. Ada pendeta senior, Pak Alek, dipanggil Tuhan. Begitu saya mendengar itu, hati saya menangis. Aduh Tuhan, kok apa ya, di usia yang harusnya menikmati terjadi kekacauan di dalam sinode ya. Dan kita kan nggak tahu yang salah itu yang mana, yang benar nggak tahu, kita hanya penonton. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga dapat kabar rektor dari Sekolah Teologi Abdi Gusti Nganjuk dipanggil Tuhan dalam sebuah kecelakaan. Saya kaget banget. Ibu Lili Tabita Lili itu dipanggil. Waduh, saya cek di nomor WA saya, loh WA-nya langsung dihapus, tinggal nomor doang.
Saya lihat di Facebooknya, waduh iya. Mari, mumpung waktu ini masih ada, karena kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan, kita ini berharga, mari kita gunakan waktu itu dengan baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi tujuan Allah, kenapa kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan? Ayat yang keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita ini menjadi kudus. Kenapa? 1 Petrus 1 ayat 16. Kita akan buka 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Monggo Pak Didik. 1 Petrus 1 ayat 16 ini firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab kamu kudus. Sebab aku kudus. Aku kudus ya. Ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku Tuhan kudus. Kalau Tuhan kita aja kudus, maka kita harus kudus. Dalam arti bagaimana kita harus kudus, yaitu orang-orang percaya juga harus hidup bagi Allah, harus hidup memuliakan Allah dan melayani Allah. Tidak pandang apakah itu yang tugas pelayanan itu kan yang tugas-tugas para petugas pelayanan. Yang pelayanan itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, tidak, tetapi yang dipilih Allah, yang dipanggil dan dipilih, itu kita harus hidup kudus dengan cara kita ini harus memuliakan namanya dan melayani Tuhan. Supaya kita ini tidak bercacat di hadapannya. Arti tidak bercacat adalah tidak ada yang bisa dipersalahkan. Kalau kita cacat kan disalahkan. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah, kalau saya ngomong biar agak membanggakan diri, kita ini kan selebriti surgawi. Jadi apa-apa ya dirasani, apik dirasani, tambah lek elek, tambah nemen lek ngerasani, lek ngomong ke tambah nemen. Apalagi sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, nemen banget. Nah, mari kita ini, posisi kita jangan bercacat. Apakah kita tidak bisa kadang-kadang berbuat salah? Sangat bisa, karena masih kita tuh hidup di daging yang fana, yang rentan. Oleh sebab itu, maksud semuanya ini adalah Allah memilih kita untuk kemuliaannya. Kita buka dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Monggo Pak Didik. Yang membantu saya Pak Didik supaya saya bisa minum. Roma 8 ayat 29. Kelet ya Pak? Kelet. Sering dibuka jadi nggak kelet Pak. Kita tahu sekarang bahwa Allah Loh salah Pak. 8 ayat 29. sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Saya ulang kembali. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi di antara banyak saudara. Inilah tujuan Tuhan memilih kita. Inilah tujuan Tuhan, kita ini berharga di matanya. Satu bukti bahwa kita ini dipilih dari semula, bahkan sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, apa bukti kita ini berharga di mata Tuhan? Kita ini ditentukan
dari semula. Di ayat yang kelima dari Efesus 1, firman Tuhan katakan demikian, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Apa maksud Tuhan ini? Allah memilih kita di dalam Kristus untuk suatu maksud yang sifatnya abadi. Jadi Tuhan itu punya maksud dalam memilih kita ini, punya maksud adalah untuk sifat yang abadi, tidak sementara. Yang sementara itu hidup kita di dunia ini sementara. Kita kalau punya apa-apa juga sementara. Orang yang kaya bagaimanapun pada saat dipanggil Tuhan gak ada yang dibawa. Semua ditinggal. Ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kita tidak punya pilihan loh. Kita ini sebenarnya sudah dijadikan anak-anaknya, dipilih untuk menjadi anaknya. Tapi bagaimana kenyataannya dalam kehidupan ini? Kok ada yang tidak semua, sebenarnya semua. Tetapi Tuhan itu tidak pernah memaksa. Ada orang yang mau, aku maunya begini. Kalau yang punya anak banyak, mungkin Bapak Gembala aja anaknya 2. Dari 2 putra putrinya ini pasti punya sifat yang berbeda, tidak sama. Apalagi saya ini 8 bersaudara, sifatnya ya beda-beda, punya pilihan juga yang berbeda-beda. Tetapi kita disatukan karena Tuhan Yesus. Bukan karena kita, tetapi Tuhan Yesus yang membuat kita ini bersatu. Ditentukan dari semula untuk apa? Ditempatkan dalam kedudukan sebagai anak. Luar biasa, kita ini istimewa, kita ini berharga di mata Tuhan karena sudah ditentukan dari semula untuk pemilihan yang abadi, untuk menjadi anaknya, untuk ditempatkan dalam kedudukan sebagai anak. Jadi bukan adopsi secara dunia, itu bukan. Tetapi maksud Allah adalah agar semua orang percaya menjadi anak-anak yang dewasa di dalam keluarga Allah, di mana Kristus adalah yang sulung. Kristus adalah yang sulung, kita ini anak nomor sekian dari yang sulung. Jadi ini maksud Tuhan menentukan kita dari semula, yaitu untuk suatu maksud yang sifatnya abadi, untuk menjadi anak-anaknya, dan untuk ditempatkan dalam kedudukan sebagai anak. Dan ditempatkan juga sebagai seorang anak ini bukan anak kecil, bukan, tetapi sebagai putra yang sudah dewasa. Kalau dewasa itu kan sudah matang, sudah ngerti mana yang baik, mana yang tidak, bisa ambil keputusan sendiri. Dari semua ini, maksud Allah adalah agar semua orang percaya itu menjadi anak-anak yang dewasa di dalam keluarga Kristus, dan di mana Kristus itu adalah yang sulung. Dan Tuhan melakukan semua ini atas dasar kerelaan kehendaknya. Dan tujuan dari semua ini di ayat yang ke-6, inilah tujuan kenapa kita ini juga ditentukan dari semula, yaitu supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya supaya Tuhan ini dipuji. Bukan diri kita, tetapi Yesus Kristus yang harus dipuji. Jadi mari kita tidak berbangga hati kalau kita bisa melayani. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Supaya orang yang melihat itu bukan memuji diri kita, tetapi Tuhan yang dipuji. Tuhan yang harus dipuji dan diagungkan. Dan Tuhan yang harus dipermuliakan. Ini kita disebut berharga.
berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita ini disebut berharga di mata Tuhan? Karena kita ini ditebus oleh darahnya. Di ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita ditebus oleh darahnya. Kita adalah manusia yang tidak bisa menebus diri kita sendiri, yang tidak bisa memerdekakan diri kita sendiri. Kita perlu orang lain, perlu seseorang yang menebus kita. Namanya budak, itu punya tuan. Dan dia tidak bisa bebas. Tapi kalau tuannya sudah menebus dan memberi kebebasan, dia akan bebas. Dan nama penebusan itu adalah seseorang yang dibeli dengan pembayaran. Kita tahu, kita orang-orang yang ditebus. Kita ini dibayar bukan dengan emas dan perak, bukan dengan harta seberapa besar hartanya, tetapi dengan darah yang mahal. Itulah kenapa kita ini berharga di mata Tuhan. Karena penebusan kita ini dengan darah Yesus sendiri. Pembayaran yang tidak bisa diganti dengan apapun. Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14. Monggo Pak Didi. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Di dalam Dia, bukan di diri orang lain, bukan di diri kita, tetapi di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita memiliki pengampunan dosa. Ditebus menurut kekayaan kasih karunia. Betapa kasih karunia Tuhan itu luas dan besar. Kita tidak bisa mengganti dengan apapun. Coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ini sudah bukti bahwa kita ini ditebus karena Tuhan Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu ini diselamatkan oleh iman. Jadi bukan usaha kita sendiri, bukan kita nih aku mau berbuat baik, terus berbuat baik supaya aku ini diselamatkan, supaya aku ini bisa masuk surga. Tidak. Tetapi firman Tuhan dengan tegas katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Digarisbawahi bahwa itu bukan usaha kita sendiri, bukan jerih lelah kita, tetapi itu pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak layak memegahkan diri kita sendiri, saudaraku, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kasih karunia itu kemurahan hati Allah sendiri yang dicurahkannya atas manusia berdosa yang sesungguhnya hanya layak menerima murka Allah. Kita ini seharusnya hanya menerima murka Allah, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita ini mendapat kemurahannya, ditebus dengan darahnya sendiri dan dicurahkannya atas manusia yang berdosa. Kita manusia yang berdosa. Itulah mengapa kita ini disebut
berharga di mata Tuhan karena Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Kenapa kita disebut berharga di mata Tuhan? Karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita nggak ngerti loh, dan kita tidak bisa memilih. Aku pingin lahir di keluarga kerajaan, aku pingin lahir dari keturunan konglomerat, aku pingin lahir dari keturunan orang yang kaya, aku pingin lahir dari ini. Tidak bisa memilih, tetapi Tuhan bisa memilih atas hidup kita. Dan kita ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya yang dewasa, di mana Yesus Kristus adalah putra yang sulung. Dan yang terakhir, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita orang berdosa ini ditebus oleh darah Yesus sendiri. Apa yang harus kita megahkan dalam hidup kita? Tidak ada. Selagi kita diberi kesehatan, mari kita belajar dari pengalaman saya terutama. Mari kita belajar supaya waktu kita sehat, gunakan dengan baik, supaya kita ini tetap bisa melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, percayalah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini loh kita nih, manusia yang tidak berdaya, yang perlu Tuhan dalam hidup kita. Apakah Tuhan akan membuang kita? Tidak, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi